Halo travelers, ketemu lagi di channel Tiba-Tiba Traveling, channel yang akan membahas seputar rekomendasi hotel, villa, wisata, dan juga kuliner. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok aku untuk melihat info-info keseruan lainnya seputar traveling. Tiba-tiba traveling ke Singaraja. Di perjalanan kali ini aku bakal ngajak travelers staycation ke salah satu villa resort tercantik pinggir pantai yang ada di Bali Utara nih. Tepatnya di Jalan Utama Lovina, Singaraja. Jadi travelers kalau dari Denpasar, perjalanannya sekitar 2,5 jam lewat Bedugul. Itu pun kalau travelers nggak mampir-mampir dulu ya. Karena sepanjang jalan Denpasar ke Singaraja, kalau dari Bedugul kita bakal ngelewatin banyak spot-spot healing ya travelers. Dan kota Singaraja, kota kelahiranku ini juga banyak spot-spot wisata yang wajib nanti kita kunjungin juga. Nah, untuk resort yang akan kita review ini tepatnya itu ada di pinggir pantai. Dan ini dia, kita udah sampai. Welcome to the Grand Philandra Resort. Oke, ini kita masuk aja. Terus sampai di pintu masuk resortnya, kita diarahin untuk parkir sepeda motornya nih. Nah, untuk area parkirnya tuh luas banget ya travelers. Nah, ini kita mau parkir dulu dan kita sampai di sini tuh sekitar jam 3 siang ya travelers. Jadi masih cukup panas sih cuacanya. Dari Denpasar panas, di Bedugul dingin, dan sampai di Singaraja ketemu panas lagi. Oke, kemudian kita mau lanjut ke area lobby untuk proses check-in dulu nih travelers. Dan ini dia tampak area lobbynya travelers. Walaupun cuacanya agak panas ya saat ini, tapi di area lobbynya ini cukup sejuk karena banyak pepohonan juga di sekitar area lobbynya. Jadi adem, dan di sebelah sana tuh juga ada pajangan mobil klasik juga. Menurut aku staffnya di sini tuh ramah dan baik banget. Ini kita juga dapat welcome drink, segar banget deh, pas banget di cuaca panas kayak gini. Nah, ini si bocil juga kegirangan sampai lari-larian nih di sini. Oke, ini kita udah selesai proses check-innya dan ini kita mau ke villa diantar menggunakan buggy car. For your information ya travelers, The Grand Philandra Resort ini ternyata menyediakan totalnya itu ada 64 akomodasi. Di antaranya tuh 42 kamar yang deluxe dan 22 villa dengan kolam renang pribadi nih travelers. Nah, ini juga termasuk pilihan dengan 1, 2, ataupun 3 kamar tidur ya. Nah, kita kesini tuh pas weekend ya travelers, dan untung aja waktu kita pesan masih tersedia satu villa nih untuk kita. Karena aku lihat reviewnya bikin tambah excited karena staycation di sini banyak experience yang bisa kita ambil. Salah satunya yaitu melihat dolphin di pagi hari atau dolphin safari tournya nih travelers. Nah, kalau travelers mau ambil experience lain kayak diving and snorkeling to Menjangan Island atau juga canoeing activity juga bisa banget nih travelers. Nah, selain dekat dengan objek wisata Pantai Lovina, The Grand Philandra Resort ini juga termasuk dekat dengan air terjun Aling-Aling dan juga 7 air terjun Sambangan. Sepanjang jalan menuju villanya terasa asri banget, sejuk kanan kiri karena banyak pepohonan ya. Tapi kalian bisa lihat sendiri ya travelers, di kawasan resortnya ini tuh emang luas banget. Dan ini sebelum kita diantar ke villa yang udah kita pesen, ini kita diajak jalan-jalan dulu ke restorannya yang ada di pinggir pantai nih travelers. Ini sambil dipandu juga oleh staffnya agar kita tidak kebingungan nanti ya untuk mencari area restorannya. Dan ini dia restorannya, cakep banget ya travelers. Di area restoran ini juga ada public poolnya dan ada ayunan tuh di sebelah sana. Pasti asik banget deh sunsetan nanti. Oke, ini kita lanjut. Sehabis dari restorannya kita mau berbalik arah untuk ke villa yang udah kita pesan nih travelers. Ini si kecil mode ngantuk ya, tapi ditahan karena emang suka excited tiap diajak ke tempat baru travelers.
Oke, dan ternyata villa yang kita pesen itu juga cukup dekat dengan pantai. Jadi ini kita udah sampai. Oke, ini kita mau masuk dulu, tapi ini nggak sabar banget mau lihat isi villanya. Dari luar aja tuh udah estetik banget. Dan welcome to our villa. Jadi villa yang kita pesan itu yang satu kamar ya travelers. Nah menurut aku untuk ukuran villa satu kamar ini sih luas banget ya. Dan untuk fasilitasnya itu juga lengkap. Di sebelah kasurnya ini ada lampu tidur dan meja nakas. Ada remote AC juga, ini lampu tidurnya khas Bali banget ya. Dan ini kasurnya tuh berukuran king size. Ada hiasan bunga di atas kasurnya pas kita masuk, ini keren banget ya. Dan di sebelah kanan kasur itu juga ada meja nakas dengan lampu tidur dan telepon hotel yang travelers. Kemudian di sebelah sini ada sofa dan meja, disediakan buah segar juga ya travelers. Dan ini free complimentary, jadi tidak kena cas. Dan untuk fasilitas TV ada Smart TV 43 inci, jadi udah cukup gede ya di dalam kamar yang luas ini. Selesai lihat-lihat fasilitas di dalam kamar tidur, ini kita mau ke ruangan lainnya. Yang di dalam satu ruangan itu ada area meja rias dan wardrobe-nya nih. Nah ini di laci penyimpanan meja rias itu ada hair dryer. Kemudian juga disediakan 2 piyama dan sandal hotel di area lemarinya. Di sebelah sini ada safe deposit box dan di sebelah sini ada rak penyimpanan juga. Lanjut, di sebelah sini ada bathtub, kemudian ini wastafelnya ada 2 ya travelers, lengkap dengan amenities-nya. Kemudian di sebelah sini ada handuk. Area shower room lengkap dengan sabun dan juga sampo. Dan ini dia area toiletnya nih travelers. Luas banget ya area bathroomnya. Dan kalau kita lagi showeran atau berendam di bathtub, bisa juga nih sambil lihat view poolnya ya travelers. Ini kita mau ke private poolnya dari area kamar ya travelers. Jadi ini kita mau balik dulu ke area kamar. Dan ini dia private kolam renang kita. Ini juga ada 2 beanbag buat bersantai sambil lihat pemandangan pool. Menurut aku gede ya untuk ukuran private pool, jadi bakal puas banget berenang di sini. Kemudian di depan poolnya tuh ada area barnya, dan di sini tuh ada teko listrik lengkap dengan amenities teh, kopi dan juga lainnya. Dan juga disediakan handuk berenangnya. Kemudian di sebelah sini ada minibar. Ini view pool dari barnya nih travelers. Nanti kita akan berenang di sini, tapi sebelumnya kita akan review dulu deluxe roomnya dan villa 2 kamar serta fasilitas yang ada di sini nih travelers. Oke, ini dia area deluxe roomnya. Nah ini pas di belakang lobbynya ya. Pas banget baru masuk. Tadi ada 42 kamar deluxe. Nah di sebelah kanan kiri saya ini. Dan ini tuh adalah area poolnya yang luas banget dan sangat bersih loh travelers.
Oke, ini kita lanjut ke review kamar deluxe-nya. Nah, ini kamarnya tuh menurut aku luas dan mewah banget ya travelers. Dan ini tuh area kamar mandinya, lengkap dengan wastafel, kemudian ada shower room dan amenities-nya. Kemudian di sebelah sini ada lemari. Dan ada kasur ukuran twin size juga nih. Dan ini adalah area private balkonnya dengan view swimming poolnya nih travelers. Keren banget ya. Oke, lanjut kita review villanya yang premier 2 bedroom nih travelers. Nah, jadi di sini tuh ada villa yang 1 kamar yang kita pesen, kemudian ada villa 2 kamar dan 2 kamar yang versi premiernya gitu. Nah, ini villa 3 kamar dan juga ada villa 1 kamar tidur dengan view laut. Lengkap banget ya pilihannya, tinggal disesuaikan aja sama budgetnya dan selera kita lagi nih travelers. Nah, ini sih dia villa premier 2 bedroomnya. Nah, ini untuk poolnya, kemudian di sebelah sini tuh ada area living room, pas banget gitu ya buat ngumpul seru bersama keluarga. Terus di sini juga disediakannya lengkap banget, mulai dari dispenser air juga ada. Kemudian di sebelah sana tuh ada toilet. Kemudian lanjut ke area dapur. Nah, ini adalah meja barnya mewah banget ya, dengan kitchen set bernuansa kayu, jadi natural gitu. Terus dilengkapi dengan microwave dan juga kompor listrik. Kemudian ada pisau, ada piring, dan ada kulkas 2 pintu nih travelers. Nah, ini juga ada meja makan di sebelah sini nih travelers. Oke, ini kita mau lanjut ke lantai 2, yaitu area bedroomnya. Nah, ini kita akan review ya, melihat isi kamarnya. Dan ini dia nih kamarnya yang luas banget dengan balkon. Kasur ukurannya tuh king size. Kemudian ini TV-nya LED dan ada sofa juga. Kemudian ini adalah area wardrobe-nya. Dan ini adalah area kamar mandinya nih travelers, luas banget ya. Ini dilengkapi juga sama bathtub dan fasilitas lainnya yang lengkap. Menurut aku nih mewah banget sih travelers, recommended banget nih buat staycation bersama keluarga. Oke, ini kita lanjut ke fasilitas spa-nya. Nah, itu namanya Swan Spa. Ini dia area spa-nya yang menurut aku ini luas banget ya travelers. Jadi kalau nginep di sini sekalian spa tuh asik banget deh. Relaksasi masih di dalam area resortnya gitu ya kan. Dan Swan Spa ini dilengkapi dengan jacuzzi juga loh travelers. Jadi nyaman banget sih pasti. Oke, ini kita lanjut juga ke fasilitas olahraganya. Nah, ini resort ini selain luas, itu lengkap banget ya travelers. Jadi untuk fasilitasnya tuh di dalam itu ada meja biliar, kemudian ada meja pingpong, dan juga di dalam itu ada fasilitas gym nih travelers. Tuh, tinggal dipilih aja tuh fasilitas mana yang mau dipakai. Kayaknya 1 hari di sini bakal kurang banget sih. Oke, kemudian di sebelah fasilitas olahraga yang tadi tuh ada area meeting room ya travelers. Dan selain meeting room, ternyata di sini juga ada grand ballroom dengan kapasitas 400 orang. Nah, ini kalau meeting roomnya ini namanya Wantilan Meeting Room. Nah, kapasitasnya tuh sekitar bisa sampai 50 orang ya travelers. Nah, kalau mau ngadain acara wedding atau acara kantor bisa banget nih di sini karena ruangannya tuh luas banget. Oke, setelah kita keliling-keliling mereview resort seluas ini, capek juga ya travelers. Oke, ini kita mau relax dulu di villa sambil ngajak si bocil berenang. Nah, ini si bocil udah gak sabar banget sih, pengen berenang aja nih kalau udah melihat kolam renang.
And welcome again to our villa. Nah ini langsung nyebur, si bocil mau main air aja nih, saking senengnya. Oke, sehabis main air, ini kita mau lanjut ke pantainya menikmati sunset di sore hari di sini nih, travelers. Terus di sini tuh juga ada ayunan, jadi nanti kita mau sambil ayunan bisa banget ya, travelers. Oke, ini kita sambil main ayunan bisa banget nih bersuah foto di sini yang spot fotonya tuh nggak ada habisnya ya. Karena pantainya di sini tuh juga indah banget. Tapi ini tuh pasirnya pasir hitam ya, travelers. Dan di sepanjang pantai itu juga ada perahu-perahu nelayan. Menurut aku sih ini view-nya di sini eksotis banget ya, travelers. Oke, ini udah malam aja, jadi ini kita mau dinner dulu nih. Dan ini dia suasana malam di restorannya, ditemani dengan desiran angin yang sepoi-sepoi dan suara deburan ombak. Ini bikin betah banget deh staycation di sini, travelers. Dan ini kita mau pilih tempat duduk di dekat pantainya biar tambah romantis. Oke, ini melihat ombak di malam hari. Ini sih bener-bener indah banget ya. Terus sebelum makanan datang, ini kita mau infoin juga kalau di sini tuh ada experience romantic dinner juga. Jadi tempatnya tuh di upper floor di sana ya, travelers. Nah ini dia sih tempatnya. Nah ini tuh dihias seromantis ini dan ada satu meja makan aja. Jadi private banget ya, travelers. Nah ini sih diinformasikan. Nah ini kalau sore hari menjelang malam itu bagus banget view-nya, dapat banget gitu view sunsetnya dari sini gitu ya. Terus untuk dinner time, nah ini makanan dan minumannya udah dateng. Terus untuk pilihan menu di sini banyak banget ya, travelers. Ada menu western, kemudian ada menu Chinese, Indonesian, vegetarian, dan ada children menu juga. Nah untuk pilihan dessertnya pun juga banyak dan pilihan minumannya juga beragam gitu ya, travelers. Oke, ini kita mau makan dulu. Selamat makan, travelers. Sehabis dinner ini kita kembali ke villa dan ini dia suasana malamnya, travelers. Oke, ini udah jam 6 pagi aja ya ternyata. Ini kita mau nyobain experience dolphin safari tournya. Jadi ini kita harus bangun pagi-pagi karena perahunya akan berangkat sekitar jam 6 nih, travelers. Jadi untuk dolphin safari tour ini kita bisa reservasi dulu ya sebelumnya ke resepsionisnya. Gitu. Terus ini dia suasana pagi di pantainya.
Dan ini kita gas berangkat ke tengah laut untuk melihat dolphin nih travelers. Sangat antusias banget deh. Ini view sunrise-nya tuh cakep banget ya travelers. Dan ini ternyata rame banget di sini, banyak banget yang berantusias gitu ya untuk melihat dolphin. Jadi ini kita juga udah nungguin dolphinnya keluar, tapi kita harus sabar ya travelers. Atau kita panggil dulu nih dolphinnya biar keluar. Oke, tadi ya dolphinnya udah keluar nih travelers. Ya ampun, lucu banget ya. Jadi berkelompok gitu dan sungguh jadi pengalaman yang luar biasa lihat dolphin dengan view sunrise secara langsung. Dan suasana di tengah laut yang ini tuh indah banget ya travelers. Menurut aku travelers yang lagi jalan-jalan ke Bali Utara wajib banget sih staycation ke sini sekalian ngambil paket safari dolphin tournya ini nih. Oke, ini kita balik lagi ke daratan. Ini udah lapar aja ya mau sarapan. Tapi ini kita sarapannya tidak di restorannya ya travelers. Jadi kita pesen floating breakfastnya di villa. Tapi kalau travelers yang mau sarapan di restorannya, mereka juga menyediakan untuk breakfast di restorannya. Betul. Oke. Sumpah ini menu floating breakfastnya banyak banget. Terus gak cuman banyak, tapi ini enak-enak banget travelers. Sangat worth it banget gitu ya. Oke, sekian dulu keseruan kita staycation hari ini ya travelers. Semoga bisa menginspirasi dan menjadi referensi travelers. Sampai jumpa di tiba-tiba traveling selanjutnya. Bye-bye.